nge-ban ke arah Popeyes juga barusan dari Onyx. Apakah ini memang benar-benar mereka mau menghilangkan mode dari One? Padahal kan sebelum sesudahnya juga masih banyak gitu loh. Atau ini akan menuju kepada pertanda Esmeralda. Bentar. Ini hero yang bisa ngedash di samping. Bennett. Di samping Benedetta. Benedetta. Yang tersisa Apakah untuk itu rahasia di balik Bisa hilangnya Benedetta. Popeyes? Ya, ini bisa Benedetta. Dash di samping Benedetta. Atau jangan-jangan Balmonnya di tangan Boots. Kita udah sering lihat itu loh. Tengahnya main Lancelot. Kairi. Ya. Tapi kalau gue pribadi, kalau mau kirinya Boots pakai Balmon, tengahnya pakai Hayabusa. Hayabusa ya. Kalau nggak begitu, tengahnya. Kalau menurutku tetap jungler Balmon sih. No, Kadita Yuzong kan? Kadita. Itu dia yang sempat aku bilang kan. KB ternyata. Bukan Pak. Apa? Emang udah ada skemanya. Enggak maaf bablas Beb. Yang dimana Yves ini harus di cancel pakai Kadita. Yuzongnya juga bisa ganggu-ganggu ke belakang. Masyanya di band udah pasti mau main Kimi. Nah, Eve ini di pick supaya ngegawangin mereka. Nah, Tapi Yuzong itu dia. dibutuhkan untuk lawan Eve. PR-nya berarti di Jadi, sini. sekolah hari ini kita sudah selesai. Belum. Belum. Ini berarti ada satu pick lagi yang menurut aku masih bisa dimainkan, yaitu adalah Uranus untuk Alter Ego Esports, karena memang untuk hero regen yang tersisa Yuzong bisa berhadapan atau match up di laning phase dan tidak begitu timpang jauh. Apalagi dengan hero dari Sirpa yang tersisa, otomatis kalau misalkan Esmeralda atau Uranus itu masih bisa dan masih bisa diamankan juga untuk di game kali ini. Tapi Dairots ternyata ini berarti untuk durability hanya mengandalkan Kara Grok. Alter Ego Esports mau main tabrak gaming. Fix. Mereka tahu bahwa power dari Yuzong ada di teamfight. Mereka mau bikin Yuzongnya menjadi naga yang setengah-setengah. Mau maju tapi terkena damage deal. Mau mundur tapi udah jadi naga. Itu tahu nggak namanya apa? Apa? Naga bingung. Nah, naga Nanggung bingung. namanya nanggung. Naga bingung. Iya. Naga bingung. Naga bingung. Ah, Apa sih? Nah, bukan gitu dong intonasinya. salah. Nah, gak bingung. Naga Jadi, bingung. Nanggung. Nah, oke. Kalau gitu daripada nanggung akan menjadi kentang dan kentang akan menjadi potato. Tapi nampaknya ini adalah game terakhir. Wah, lihat tuh. Wah, ayo masih mau semangat. Gitu dong. Coba mana suara semangatin lagi. Oke, kalau gitu gue gue minta semangat dulu. MPL Arena Barat, tepuk tangannya. Last game. Last game, last week, last match. Dan ini adalah menjadi penutup manis sepertinya bagi kita karena ini adalah pertandingan terakhir di minggu yang ke-8, Pak Bulung. Mudah-mudahan ini akan memberikan sajian game yang sangat-sangat seru sekali di antara kedua tim ini. Yes. Ini dan percaya inilah nggak? Ini adalah game terakhir di MPL season 10. Udah kita Udah sebutin. kita sebutin dari tadi draft. Udah. Marah-marah lagi. Telat banget jadinya. Tapi kayaknya udah disebutin Prof tadi kayaknya. Agak Saya telat. juga Ya? setuju sih. Gue tiban lighting lu. Oke. Jangan Pak, mahal Pak. Seharga BOD tuh. Wow, bisa di tengah-tengah gini Bisa ya? di tengah-tengah gitu ya. Bisa di tengah-tengah gitu ya. Oke. Untuk Ranger Mas dan juga Mirko ya. Alright. Alter Ego dan 4 untuk Onyx Esports. Alright, sebenarnya kalau untuk draft Onyx Esports nih draft nge-counter Alter Ego banget. Iya, Tapi gue counter nggak tahu play kenapa. banget. Yes, gue pede banget ngeliat Alter Ego nanti mainnya di arah mid to the late game. Ya, oke. Barusan cewek juga udah menggunakan Inspire-nya loh. Berusaha untuk bisa memberikan damage terus-terus. Hanya saja Kimi kan juga satu tipikal hero ya. Yang memang bisa memberikan damage sambil jalan. Clear-nya cepet. Iya, clear cepet. Lu nggak bisa terus mepet-mepet kayak begitu juga. Jaraknya jauh. Tahu nggak karena apa dia harus gitu? Karena ini early, jadi harus ditekan dibandingkan tadi, dibandingkan nanti nekennya dia udah punya damage. Ya, apalagi Dino, bahaya loh. seperti yang sempat kita bilang ya, dia pakai satu emblem di mana Mystery Shop ini akan mempermudah item-item yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, terutama di Gold Lane. Nino dengan Kimi. Lihat, energy transformation. Clear wave-nya cepat, Jaraknya jauh. jaraknya jauh. Damage saya sakit. Kok kayak lagu Tirek ya? Damage saya sakit. Itu ada di Kimi. Kimi. Itu hero-nya. Iya, oke. Dimana ini akan terjadi dive in. Udil, reward manipulation. Kembali, bakal ditutup retribution. Tapi Udil yang berhasil mendapatkan satu buah turtle. Tapi dibalikan kembali dengan ada poin kill yang hilang. Lilia Murphy, distraction dilakukan. Tapi Lilia was a little girl from Sats.
berhasil membuat 3 hero alter ego ditumbangkan. Dan Wow. menit kedua langsung bikin Enchanted Talisman. Buset. Ini udah lebih dari... Cukup. Cukup, ini bener-bener cukup sih. Untuk Suns 3 poin kill Langsung langsung mengamankan jadi ya. buku. Ini definisi rezeki nomplok namanya. Langsung jadi, oh, Pak. Oh, bukan itu. Tapi ini dia bahayanya. Nino mau Eh, gak nggak mau dapet, nembak-nembak nggak dapet. sprint dan pakai cewek. Power from nature. Instant kill. Leo Murphy save the day dan the original tas from Leo Murphy. Hampir saja satu weakness point lagi, tapi jaraknya terlalu jauh hingga udah di akhir ataupun di tempat yang berbeda ada serangan yang dilakukan oleh Onyx tanpa penjagaan yang begitu banyak dan Leo Murphy membalaskan itu semua. Tapi kalkulasinya tadi emang bisa dapetin Kimi. Bisa, kalau nggak ada Leo Murphy. Karena positioningnya adalah Kimi tuh offside. Ya. Gak segaris gitu loh. Iya, dan ditambah dengan tadi kan udah kayak expose juga temboknya. Yang dimana mau tidak mau dengan Needles of Flower sebenarnya bisa terbang. Tapi cewek ternyata tidak menduga-duga bahwa Power of Nature yang begitu sakit sekali dari Leo Murphy hadir di area top lane. Point kill balasan untuk Tapi- Leo Murphy 2 poin. Kalau kali ini nampaknya cewek tuh langsung ngeredam. Kenapa? Dia udah 1 kali gagal percobaan. Jadi ada baiknya dia harus ngeredam gameplaynya. Karena kalau bisa dibilang ya, cewek ini kalau tadi nggak gagal nggak tumbang, dia masih mau ngegas lagi sekarang. Pasti. Pokoknya gimana caranya sebelum Kimi punya damage, gue duluan yang numbangin dia. Pokoknya Iya. udah dapetin 1 poin ke atas Kimi, udah Kiminya ke take over harusnya. Apalagi towernya yang paling bahaya adalah kita tahu bahwa platingan Gold Shield Turret itu mahal banget harganya. Dan ditambah dengan permainan dari Onyx Esports sendiri yang dimana untuk saat ini gameplay pasif mereka kendalikan lagi nih temponya. Mereka tahu Alter Ego Esports bakal nabrak sehingga Keyboy akan selalu berdempetan dengan Kairi agar Kairinya tidak terjebak dengan efek stun dari Leo Murphy. Wow, tersimpan nampaknya di dalam otak permainan dari tim Alter Ego ya Pak Pulung ya. Iya. Tersimpan dengan jelas. Karena memang bagus sekali lakukan gameplaynya terlihat sekali. Wah, ini coba lihat nih ada satu kotak yang memang sudah dikeluarkan tapi Kadita berhasil dihancurkan bahkan satu kali Painya terjebak seorang ini bisakah dia bertahan karena langsung aja ada satu counter. sebuah lethal counter dan juga setengah lapangan basket menimpa dirinya. Masalahnya bukan itu. Banyak banget soft skill yang dia keluarkan untuk Seripai. Tandanya harusnya Alter Ego itu memfollow up damage atau bahkan kematian dari seorang Seripai. Tapi kali ini mereka memilih meredamnya. Profesor KB, what happened I now? Ya, mereka tidak memperhitungkan mungkin apa yang terjadi ketika Retribution mungkin masih ada dari Sally Boy, tapi levelnya Ranger Mas yang mungkin di sini agak sedikit berbeda dengan 1 poin kill dari Kairi sehingga naik lagi untuk damage Retribution yang dia miliki. Kalau misalnya dia mau nunggu level, Kairi bakal bebas banget untuk dapetin level Invasi jungle. apalagi dia pakai Palmon. Agak cukup berat Sally Boy untuk catch up. Dan mau tidak mau, Sally Boy nggak mau hanya maksa bisa Sirpai. melakukan target hero. Yes. Hanya itu yang bisa dia Karena gunakan. Sirpai tadi udah maksa petrify. Yes, apalagi dengan Keyboy. satu lagi loh ini. High and dry. Iya. Ini harus dimaksimalkan masalah utamanya di early game di 5 menit awal. Kalau Oke. kalau menurut gua tadi agak sedikit gak wise move yang dilakukan Alter Ego karena kematian Sirpai harusnya masih bisa lebih manfaatkan. Kalau menurut gue pribadi, Imho namanya Imho. Tapi my humble opinion. lebih concernnya mungkin menuju ke arah kayak, oke, gimana caranya gua nggak kehilangan lebih mungkin. Menurut gua kayak gitu. Iya, biar gak ada korban jiwa lagi ya. Iya, nggak ada korban jiwa lagi. Tapi ada konsil loh tadi. Ada konsil loh. Aha, tapi ada konsil. masih belum terdeteksi. Belum terdeteksi. Masih ada konsil. Jangan sampai ditumbangkan. Tapi Leo Murphy mencium aroma. Bau-bau air pantai selatan. Tercium dan ternyata Keyboy mencoba mereach Nino terlalu jauh. Tidak ada dia bisa bahkan watcher dari Keyboy dan Rapwave. Tidak sempat. Belum menyelam. Sudah hilang di dalam segitiga bermuda. Belum menyelam tapi sudah tenggelam di dalam kolam yang dia ciptakan sendiri. Iya, itu adalah burst damage yang tinggi sekali dari Leo Murphy sehingga di cancel. Untuk Buset. pergerakan 1-2 raw wave. Jangan lupakan channeling ya. Channeling Channeling. itu Ada animasi juga. Ada Ya. animasinya. Jadi kayak kita lumba-lumba kayak sabar gitu. Ini dia kan. Oke, untuk beberapa saat ini masih cukup damai juga keadaan di Lane of Dawn. Belum ada lagi gebrakan satupun, hanya saja di area dari Turtle. Sudah mulai sepertinya mereka berkumpul di area tersebut. Palmonnya mengamankan damage terlebih dahulu. Lilia memberikan DP kapan damage dan juga lethal counter tanpa adanya saingan sama sekali. Ya Prof, kalau untuk ngomongin jungle ini berat banget dia kecap, ya kan? Iya, objektif poinnya ya. Tapi akhirnya Alter Ego sadar akan hal itu. Hero yang objektif. Kalau untuk kecap biar jungle berat banget. Dan bahkan menurutku kalau ngomongin soal Lord ya nggak masalah kalau misalkan diberikan sama Onyx Esports asalkan mereka bisa main counter setup.
Dan kalau ngomongin soal counter setup, di sini ada Yves, ada Kimi. Ice Queen Won akan menjadi sebuah jawaban sehingga nanti Celiboy udah tinggal eksekusi aja. Iya. Mau tinju kanan, tinju kiri, Urusan belakang. urusan belakang. Tapi Prof ada yang Yang batuk. penting hero. Ada yang batuk, minum. Maaf, kaget saya Minum, kaget. Mas. Kaget batuk, ini tadi mendadak ya. Aduh. Oke, sekarang bertukar posisi aja. Udah ada pergerakan dari Nino di area bottom lane. One juga melakukan hal yang sama tapi di tengah. Ada pergerakan masing-masing mid laner yang mungkin jauh lebih aktif lagi dari Lilia kayaknya. Dari tadi memang berputar terus-terusan hanya saja. Keyboy sekarang terkurung sendirian, masih bisa pergi dari area tersebut. Walaupun udah ada lagi satu bari ditembak dengan maksimum charge. Keyboy-nya masih selamat. Bukan itu masalahnya. Tapi lihat Yuzongnya. Gak dikasih nafas, naganya bener-bener dikerangkeng, dikandangin. Bahkan bisa dibilang ini naganya ketika berontak bakal dilawan. Tapi Leo Murphy akan memancing satu buah weakness point dan nampaknya masih di follow up oleh Nino. Cover yang sangat baik. Mereka mau team fight dari bottom lane mungkin, tapi ini berbahaya Leo Murphy. All in kah? No, nampaknya wise decision dari Onyx. Dia benar-benar mengkalkulasi. Jangan tumbangkan Leo Murphy, tapi gimana caranya nge-reach Nino. Tapi menurut aku pribadi, it's okay nggak dapet Nino. Selama Nino nggak punya badan. Iya, masalah utamanya kan ini di Leo Murphy kan. Weh. Dan itu kalau Leo Murphy terpick off, sayangnya sepertinya terlalu tebal. untuk Finally Leo Murphy. kena ya. Karena tadi kan ada Balmond, sekarang nggak ada. Nggak ada. Prof, beda kasusnya. Tadi Minimal masih ada eksekutornya. Ada lethal gun, bebar. Bisa jadi geprek. Sakit banget loh Nino itu damage baru tapi maksimum saya kena enggak. Masih bisa dielak dan sekarang Lord sudah mulai nongol memanggil siapapun yang ada di Land of Down untuk mendekat ke arahnya. Gini dong. Sini gitu dong, kan manggil. Diharapkan kepada seluruh Rakyat Land of Dawn untuk mendekat karena saya sudah hadir. Ini mungkin kita lihat ada boots. 1-by-1 situation, Petrify, tapi lihat, Pai masih bola lebih, Celiboy is coming, dihindari, tapi ternyata nampaknya miskill Celiboy yang tidak berhasil membuat boots ditumbangkan. Tidak ada pertukaran satu persatu. Rugi untuk tim Alter Ego. Ya, overextend yang terjadi di area top lane itu membuahkan sebuah hasil yang maksimal di area Lord. Karena memang Alter Ego Esports sempat kita bilang bahwa mereka hanya mengandalkan counter setup di sini. Dan Buca juga tahu loh Prof, dia Iya. nggak pergi. Gua akan tetap di sini. Gue Dia emang berubah manfaatin jadi pasifnya, naga. dia Iya. manfaatin pasifnya, dia ambil semua regennya agar nanti damage dealnya akan memantul kembali kepada Pai dan juga Celiboy. Masalah utamanya adalah di sini makin lama Puts makin cepat untuk ultimate-nya. Dia Betul. bisa berubah menjadi naga kapanpun ketika nanti 40% cooldown reduction dia miliki. Oh, tapi concernnya bukan hanya itu aja. Boy di belakang. Semakin late game, semakin sakit damage dari tim Alter Ego dan informasi telah diberikan. Udil hampir hilang tapi ternyata terbakar. Kalkulasi yang miss dari seorang Udil. Udil harusnya nggak tumbang kalau dia bukan real world manipulation. Karena ada absorb damage. Tapi kalkulasinya dia, damage-nya nggak bisa menyakitkan itu. Dan miscalculate harus kehilangan 2 mid laner dari kedua belah pihak antara Alter Ego dan juga Onyx. Tapi so far, dari laning yang dimiliki Onyx Esports, mereka mengungguli sekali di arah bottom lane-nya. Cewek, tandanya dengan pressure yang dilakukan di arah top lane tadi sama seorang Nino, cewek udah kembali stabil dan bahkan lebih unggul kayaknya dari Nino. Menurut gua apalagi ya. dengan damage deal untuk saat ini by Axe, Nino unggul jauh banget. 20.000 damage deal. Bahkan kalau kita ngomongin soal Suns ya, Suns aja damage deal-nya ada di bawah loh. Di urutan yang kelima. Dan bahkan walaupun dengan area of effect yang begitu on point, untuk saat ini bagaimana cara Nino untuk memberikan dealing damage adalah dengan poking damage. Cuma masalah utamanya Onyx Esports tahu cara untuk tarik ulur. Mereka mau manfaatin biar ya udah kita pushnya bareng Lord aja. Ini nih. Power dari team fight-nya. Yang disukai oleh para wanita. Gimana cara ditarik ulur oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bener. Bentar dulu nih. Cewek tuh suka ditarik ulur bro. Bisa ke sana ya Gak suka arahnya ya. on point. Oke. Dia suka masalah. Oke. Dan ini dia Onyx Esports pemancing masalah. Yang dimana Alter Ego harusnya agak lebih aware. Jangan sampai termakan dengan gameplay yang dimiliki dari tim Onyx Esports, Profesor dan Pak Bolong. Kairinya coba langsung pasang badan di depan, lethal counter dikeluarkan. Tidak ada yang bisa mendekat pemain dari Alter Ego. Padahal itu adalah daerah mereka. Itu adalah haknya mereka loh. Masalahnya walaupun hak lo, tapi kalau misalnya gue jagain lo gak bisa dapetin hak, ya bisa apa? Alter Ego bahkan masuk, dia bahkan bukan hanya kehilangan hak, tapi kehilangan nyawanya. Kenapa kalian begitu serius? Padahal kita bisa tertawa terbahak-bahak. Terbahak-bahak. Kalian ngomongin hak-hak, saya pusing sendiri. Tapi
Balik lagi ke game, kalau kita ngomongin soal gold leading beda 2000. Beda 2000 pun menurut aku Onyx Esports harus lebih berhati-hati karena setup team fight bisa kapanpun terjadi. Sakit banget. Ini memang sudah dilakukan oleh Onyx Esports, sebuah serangan mendadak yang memberikan damage begitu menyakitkan, sama seperti di saat bahagia kita terhalang restu yang belum didapat juga. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Karena ini adalah game terakhir di episode 10 dibuka dengan selamat datang Bapak Lord terhormat dan akan ditutup juga dengan selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Betul. Dan 10 detik sebelum Lord muncul, fight dari Onyx Esports begitu rapih mendapatkan Sirpai, mendapatkan Celiboy yang dimana ini adalah formasi tetap 3-2 yang sempat tadi dimunculkan Onyx Esports ketika Boots standby on position di area top lane, tapi ternyata tidak berhasil untuk kedua kalinya. Tapi Nino, Bahaya emang. Nino butuh Genius One, Nino butuh Divine Glaive. Karena buat apa? Udah ada Genius One, udah ada Divine Glaive, Holy Crystal, Ice Queen One, menurut Ice gua Queen Glowing One. Menurut gua Oke. Glowing One, karena dia butuh Kairi ini di poking. Dia atau butuh sekalian aja Blood Wings. Bloodlist kayaknya agak cukup risky dengan waktu yang tidak cukup, Prof. Glowing One aja. Karena lagi lose condition. Lagi lose condition. Glowing One aja, Glowing One dulu. Gimana caranya Kairi ini tuh yang sosok MoTB di garis depan, tapi terpoking. Masalahnya udah punya Radiant Armor juga sih. Gak masalah, kita Iya. andelin burn-nya. Mau gak mau cuma itu yang bisa dilakukan. Dan emang gak ada opsi lain. ada Apalagi opsi lain. ceweknya sendiri udah punya Athena Shield. Itu dia. Itu PR Kalau utamanya. nggak ada penetration, Harus main front to back. Yes, main penetration. Gimana caranya untuk mainin setup team fight 5.000 gold difference ini berat banget menurut gua. Karena Udil bakal menjadi target. Udah pasti Nino Udil ini porosnya udah pasti bakal terlihat, Profesor. Wah, Oke. Boots punya ult. Ini tuh yang harus diperhatikan nih Pak Bolong. Oke. Iya. Lord kali ini mengejar Oke. base. Boots hanya menjadi satu buah pintu pagar untuk para pemain dari tim Alter Ego tidak bisa masuk, tapi reward manipulation telah dibuka oleh seorang Udil. Ingin memantapkan mid lane turret yang nggak pecah, tapi nampaknya cewek kali ini nggak bisa lebih dalam. Harus respect dengan damage dari Udil dan juga Nina. Athena Shield oke, tapi lihat satu buah wave panjang yang berhasil didorong Shelly Boy menjadi peran yang sangat penting untuk tim Alter Ego. Waduh, sampai itu coba lihat ada kembang api tahun baru sempat Oh menabrak my god! pungkungnya. Sat! What happened? Dan tumbang! Has been slain. Udah satu buah Black Juice. Kayaknya itu menurut aku nggak wise decisionnya karena dia masih bisa survive kalau dia jalan terus. Oke. Tapi dia harus mundur ke arah belakang. Dan ini menjadi kesempatan yang cukup besar untuk Alter Ego melakukan balik lagi. Purple buff-nya bisa diambil dan di sini mereka Boy. kehilangan Kaditanya. Mereka kehilangan Kadita bersama dengan Sultan. Mereka akan paksa tim fight di arah tengah. Mereka mau main objektif turretnya. Mereka mau gerogoti para pemain tim Onyx Esports. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke. Bisa kita sebut sebagai blunder barusan. Yes. Dua bahkan, Keyboy dan juga Suns yang merupakan poros penting di area mid lane kita dari Onyx Esports. Dan Iya. bahkan reward manipulation, lihat yang dilakukan oleh Udil. Ini dia, Put. Wah, dibalas Masuk dong. terlalu dalam, tapi lihat cewek terperangkap dan Petrify. Sangat baik. Winston Sanjam save the Deika. Nampaknya tidak. Put. Sang naga mengamuk. Lihat Borbi tumbang. Terpisah. Ini bencana untuk tim Alter Ego. Oke, Alter Ego pun merasakan bagaimana serangan balik yang dilakukan oleh Onyx Esports. Inilah derby yang selalu kita saksikan, yang memang kita sebutkan dari awal tadi. Layaknya dua kubu yang memang beradu tapi tidak ada satupun yang mau mengalah. Dua dihantam langsung, Prof, tapi langsung dibalikin lagi, Prof. Main tabrak-tabrakan, itulah dia konsep permainan dari Onyx Esports ketika bertemu dengan Alter Ego Esports. Gua ada lagunya. Main tabrak-tabrakan. Tabrak-tabrakan. Gitu. Oke, sampai-sampai Nino pun membuat Kara Winter Truncheon lagi untuk menghindari bagaimana Black Dragon Transformation yang begitu mematikan dari Boots. Sehingga nanti kita bakal melihat, satu lagi bentuk naga dari Boots yang akan dimainkan di area Lord ketiga. Wah, ini ceweknya aja udah bisa ngacak-ngacak sendiri tadi di arah top lane ya. Ini nampaknya dari Suns harus lebih respect sih kalau menurut aku pribadi, Profesor. Ini agak cukup Butuh item inilah ya, defense. Butuh item atau buying defense. time seperti Winter Truncheon atau bahkan Immortality. Apalagi kalau kita ngomongin soal Black Shush yang selalu menjadi sebuah pemicu dari Suns-nya itu sendiri. Dan untuk sekarang dia benar-benar udah memiliki item yang capable untuk memberikan dealing damage baik dari depan ataupun ke arah belakang. Oke, tapi gimana caranya? Mereka ini tetap harus Wah, coba mulai bentar. melakukan. Yes, Ini Keyboy flanking V2. yes of course. Oke. Flanking.
Tapi ternyata di sini ada seorang Seliboy yang berdekatan dengan Keyboy. ketemu. Tapi lihat Seliboy Solo kill. solo pick up. No Seliboy. Ini bencana. Alter Ego masih ada Lil One Manipulation. Belum ada cross posting terbuka. Tapi ternyata nampaknya permainan tim Alter Ego mereka masih menahan dengan adanya high ground yang sangat kuat. Kairi gak peduli apapun yang terjadi. Woods versus everybody. What a tragedy of the day. Bakal yang berbeda awal saja. Woods bakal coba ditumpahkan. Dan diberikan kembali kanannya. Dan di sisi ini Leo Morphy membaikkan. Membaikkan semaksimal yang dia bisa. Tapi nampaknya Onyx akan memaksakan kemenangan mereka. Dan memantapkan diri di klasemen yang pertama. Belum terkalahkan juga. Onyx again and again menutup seluruh pagelaran regular season Piala Edition 10 dengan kemenangan. EPL Indonesia season yang ke-10 regular season resmi ditutup dengan kemenangan Onyx Esports. Sebagai pemuncak klasemen, Onyx